Halo sahabat sekalian, video ini menggambarkan proses selama 2 hari pelaksanaan pelatihan atau penguatan kapasitas jurnalis dan forum media berkaitan dengan upaya advokasi untuk gender equity, disability, and social inclusive. Jadi ini kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan Umedaya Nusantara di Kabupaten Kupang yang bekerja sama dengan Yayasan Bakti yang sedang menjalankan program inklusi. Pesertanya ada 19 orang dan ini merupakan momen yang sangat inspiratif, interaktif, dan tentu menjadi wahana pembelajaran untuk mendengarkan bagaimana pengalaman jurnalis menjalankan aktivitasnya dan juga bagaimana mereka bersisian atau berkaitan dengan isu-isu gender, disability anak sampai di inklusi perencanaan. Jadi gambaran proses ini tidak menggambarkan keseluruhan, tapi ini merupakan bagian-bagian menarik ya dari sisi interaksi, pembelajaran, dan juga apa-apa yang bisa dikerjakan untuk advokasi ke depan di Nusa Tenggara Timur. Narasumber ada Ibu Maria Rita Hasugian, pernah bekerja di Tempo, memberi inspirasi tentang bagaimana sesungguhnya leadership, bagaimana pemihakan, bagaimana proses kreatif untuk menyusun atau membuat berita yang memang berpihak pada korban, pada yang subjek begitu ya, yang memang harus diberi kesempatan untuk bercerita atau merefleksikan apa yang menjadi peristiwa atau isu yang dihadapi. Lalu ada juga fasilitasi, ada Kamarudin Aziz atas nama Yayasan Bakti memfasilitasi interaksi, memfasilitasi bagaimana mengadopsi panduan untuk jurnalis dalam hal menulis, dalam hal memberitakan isu-isu terkait perempuan, disability, dan inklusi sosial. Jadi ada panduan yang disiapkan oleh Bakti Inklusi yang memang menunjukkan misalnya bagaimana seharusnya jurnalis memilih kata, menulis berita yang peduli dengan isu perempuan atau gender atau disabilitas dan juga inklusi sosial. Ini kesempatan mereka menceritakan pengalaman. Dan dari proses ini rasanya sangat jelas sekali ada banyak hal, ada banyak isu yang menjadi concern dari media. Meskipun disadari bahwa untuk mendorong daya ubah ya, bagaimana kebijakan, bagaimana pemihakan pemerintah untuk memaksimalkan anggaran atau sumber daya supaya bisa mencegah isu-isu seperti ini merebak atau bisa dikurangi begitu. Ini masih menjadi PR besar mereka ke depan. Meski begitu, pelatihan ini nampaknya memberikan kesadaran baru untuk memperkuat forum media agar bisa berbagi pengalaman, berbagi kekuatan, berbagi perspektif dalam mengangkat isu GETSI. Karena NTT sebagai salah satu daerah yang selama ini dianggap rentan, memang perlu memperkuat solidaritas jurnalisnya untuk bisa menjadi bagian dalam mendorong perubahan. Teman-teman sekalian, ada banyak informasi menarik, silahkan dicermati, dan ini tentu merupakan kesempatan baik untuk siapapun untuk mulai bahu-membahu mengadvokasi isu GETSI dimanapun berada. Kabupaten Kupang, kami bekerja di 5 kecamatan, 15 desa. Kecamatan Semau, 6 desa, yaitu Uyasa, Letbaun, Angsisi, Batu Inang, Bokonusan, Uilelo. 6 desa di Kecamatan Semau. 4 kecamatan di Kupang Timur, yaitu Kupang Timur 4 desa, Tanah Putih, Fafi, Manusak, dan Timur. Di Amarasi ada 2 desa, yaitu OE01 dan OE02.
Kecamatan Atai Benu, Bomata Utara, dan Desa Bokong, dan satu di Amadi Oveto, Desa Batu Teta. Jadi ada 15 desa ini. Di 15 desa ini kami sudah membentuk 15 juga kelompok pemerhati desa. Kelompok pemerhati desa ini tugasnya membantu pemerintahan desa dalam mulai pertama mereka punya tugas adalah mengambil data. Jadi data yang dimaksudkan di sini adalah data terkait kelompok rentan, kelompok inklusi tadi yang kelompok rentan. Jadi kami di 15 desa itu sudah memiliki database by name, by address terkait disabilitas. Ada Biasa tepuk dulu untuk Pak Simon. Ya. Saya juga tulis ini, yang pasti ini sangat informatif untuk teman-teman, bisa menjadi entry point untuk kita wawancara. Tulisan saya jelek tapi nanti di refresh. Ini juga sudah ada. Ada tambahan barangkali, Madam? Saya kira perlu. Bukan. Di atasan, di atas. Ini. Oke. Saya menulisnya saya menulisnya ketika wawancara dia sampai ketika pertama kali menjalin hubungan pacaran dengan suaminya sekarang. Kebetulan suaminya orang Adonara yang sama-sama kuliah di Jawa. Mereka bersepakat menikah lalu pulang ke Adonara dengan suaminya ini. Suaminya di Adonara Barat, di Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat. Pertama, dia juga menceritakan tentang pertama kali dia menemukan yang namanya sorghum. Jadi saya wawancaranya juga lewat WA, tidak ketemu langsung, karena dia saat itu sedang berjalan di luar Flores Timur, sehingga sudah Flores, lu tanya aja apa aja nanti saya jawab dengan parutan kelapa. Lalu dihidangkan, dikasih ke dia tes, dia coba, ternyata ini enak sekali. Dari situ dia mulai mencari tahu di mana dia bisa dapat bibit ini untuk dibagi-bagi ke masyarakat. Karena di Adonara ketika itu dalam musim-musim kemarau seperti ini, sehingga masyarakat sedang dalam kesulitan pangan juga ketika itu. Polisi ada di situ, semua ada di situ. Karena apa? Korban kalau nanti datang di polisi, tanya, dia cerita, habis datang lagi di satu, tanya, dia pun trauma tuh pasti soalnya akan hilang. Dia cerita di sini, dia cerita di sini. Tapi kalau kita buat satu pintu, ya sudah, dia cerita satu kali, saya sudah, jangan lagi tanya. Karena belum dia menangis, lah dia ini, lah kayak gitu. Nanti langsung bilang, palese. Iya toh? Tahu toh? Terus ini yang terakhir. Dari semua, saya merasa bahwa, coba lihat, saya tidak menjelek-jelekan atau itu, cuma kami ini mungkin LSM yang sangat concern dengan media. Artinya makan tanah juga nenek kasih. Jadi kalau kita ngomong stunting, ini tidak kita tekan, maka akan jadi problem tersendiri. Jadi ini kalau menurut sudut pandang saya itu kausistis yang terjadi. Kausistis. Kasu. Sudah membedakan semua. Kalau susah lagi masuk membenarkan. Ya kalau kita konsentrasi. Ya kembali biasa. Artinya gini, kalau kita bikin perbandingan yang saya lihat, itu 1000 dari 1. Tapi fakta yang terjadi di lapangan kasus stunting ini melonjak bukan hanya karena dasar kasus hamil di luar nikah atau hamil masih di sini. Pernah tidak UDN berpikir buatkan dia kalender musim. Karena gini, kalau kita ikuti kalender musim bulan timbang stunting itu di bulan dalam 1 tahun 2 kali, itu Februari dan Agustus. Dengar paparan dari Bang Simon juga dengan dari Madam. Mama ada manis ya, Madam. Ya. Bahwa kiprah
yang dilakukan oleh UDN ini menurut kami jangan hanya di Kabupaten Kupang, karena ini persoalan-persoalan aktual kekinian yang terjadi hampir di seluruh NTT. Nah, kita butuh insan-insan seperti Bang Simon dan Madam juga dengan teman-teman yang lain yang isu inklusif. Nah, tadi dipaparkan ada 15 desa di Kabupaten Kupang, di 5 kecamatan dengan cakupan-cakupan isu yang dikerjakan. Saya ingin memberi masukan juga, tadi belum dijelas atau belum disebutkan kelompok ODA, orang dengan HIV/AIDS, yang pandemi ini nyaris dilupakan ketika COVID ini datang. HIV dan AIDS ini lalu seperti dilupakan karena hantaman COVID itu menggetarkan seluruh dunia, sehingga sesungguhnya pandemi yang mematikan itu salah satunya ada di HIV/AIDS ini. Mudah-mudahan ya UDN bisa lebih konsen lagi juga terhadap isu HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS, lalu keluarganya, anak-anaknya. Ini juga perlu menjadi perhatian UDN, dan kita semua termasuk teman-teman bersyukur karena Nona Lydia sudah bergabung juga di jurnalis peduli HIV/AIDS. Ketika zaman Kota Kupang dipimpin Pak Dan Adu dan Hurek, saya ketua KJPA, dulu namanya KJPA. Kami sampai dibiayai oleh Pemkot, pos anggarannya dititipkan di KPA, komisi. Lalu kita membuat tabloid peduli HIV/AIDS. Nah, di situ kita begitu dekat dengan teman-teman ODA, juga kelompok-kelompok rentan yang berpotensi sangat besar untuk tertular. Kami yang lupa sebutkan ya, tapi sesungguhnya ODA juga menjadi bagian dari kelompok yang peduli kepedulian kami, termasuk dengan teman-teman atau warga masyarakat yang pernah mengalami kusta. Itu juga menjadi kelompok yang kami kategorikan dalam kelompok rentan. Jadi ODA yang pernah mengalami penyakit kusta, kan mereka itu ya secara umum tadi kami katakan mereka yang kelompok rentan ini adalah mereka yang akan secara umum itu mereka itu dipinggirkan atau tidak terlalu dipedulikan atau dihindari. Nah, ini yang menjadi kepedulian dari program ini. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab terkait dengan pengembangan wilayah pelayanan. Mungkin ini mesti ke bakti lagi atau ya begitu ya, karena untuk kami juga bakti suruh ini piringnya ini dulu, nanti kalau ke depan dengan kesuksesan atau cerita-cerita sukses yang terjadi di Kabupaten Kupang, mudah-mudahan bakti juga berpikir untuk ada pengembangan ke wilayah-wilayah yang lain yang memang seperti yang Pak Adi Lorenz katakan tadi. Tindak pidana kekerasan seksual. Nah, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu cuma butuh satu alat bukti dan saksi. Jadi korban dan satu orang saksi dan satu alat bukti. Dulu kalau di KUHP itu hanya mengatur perlindungan untuk pelaku, tapi tidak untuk korban. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, si korban dilindungi sampai dia bisa mendapatkan rehabilitasi sosial. Jadi kalau dia diperkosa dan punya anaknya diapain? Nah itu mungkin satu saat kita bisa duduk lagi untuk ngomong itu, atau mungkin nanti di hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kita bisa ngomong tentang bedah kasus, bedah informasi terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena ini lucu, sudah ada surat edaran dari telegram dari Kapolri, ternyata sampai sini tidak sampai ke Polsek misalnya. Kemarin itu Om Tanah Merasi itu ada kasus
Pak RT pukul dengan ini anak pakai kayu yang ada paku. Ini anak sampai gemetar, menangis sampai sudah bisa buat apa-apa. Ini mungkin kayak misalnya kakak Jo, misalnya kalau kakak Jo kan tadi bilang ini baru pertama kali ikut peningkatan kapasitas, tulis di situ juga, ya. Jadi kalau ada quote yang ini jadi buat kami juga, nanti kami akan masukin di dalam Bakti News bahwa pelatihan ini bermanfaat karena mungkin ada kakak Jo yang baru pertama kali datang dari hotel tidak mau saing. Fasilitator, terus kemarin ada Ibu Maria sebagai narasumber kita, dan terus kepada Bapak, Ibu dan kawan-kawan dari jurnalis. Ya secara pribadi memang saya mengobservasi satu kegiatan ini selama 2 hari, dan yang saya lihat ini bahwa ini selamat buat tim UDN ini di kawan-kawan jurnalis ini yang selama yang saya ikuti kegiatan teman-teman di daerah. Di kegiatan kita ini jurnalis kita yang ada di NTT ini dalam pelatihan seperti ini tuh yang paling mengikuti kegiatan itu sangat intens gitu. Ya bukan saya mengatakan itu karena saya di sini, tapi secara objektif saya harus katakan itu bahwa di beberapa tempat kemarin karena kita paham namanya jurnalis itu duduk sebentar tiba-tiba ada berita yang lagi booming itu langsung lari ke sana. Informasi untuk menjadi satu tulisan. Tapi di sini itu tidak terjadi, dan saya kira itu adalah satu hal yang sangat positif buat kawan-kawan jurnalis. Terkait dengan Bakti Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, kalau kita berbicara tentang Bakti ini ya tidak terlepas yang namanya bursa pengetahuan. Jadi pengetahuan terkait yang ada di kawasan Timur Indonesia itu banyak yang didokumentasikan di Bakti. Dan yang terakhir kemarin yang sangat menginspirasi juga dari NTT ini ada satu yang ditampilkan di FKT itu, saya agak lupa yang pertanian apa itu di iya. Jadi semua orang berpikir bahwa Kupang ini kan daerah kering, lalu orang tidak pernah memikirkan bahwa ada satu metode pertanian yang bisa dilakukan dan itu terjadi di Kupang. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang mencatat, ada yang melihat dan diangkat menjadi satu tulisan, dan itu dilihat saya oleh Bakti bahwa itu adalah sesuatu yang sangat potensial untuk dijadikan satu pengetahuan. Setelah menjadi satu pengetahuan itu tidak tersimpan begitu saja, hanya disimpan atau diarsipkan. Tetapi itu akan dimunculkan. Setelah ini dimunculkan, kita berharap bahwa wilayah-wilayah lain, karena kan di wilayah kita di Indonesia Timur ini bukan hanya Kupang yang masuk kategori daerah yang sangat kering, tapi masih ada daerah-daerah lain, sehingga pengetahuan yang ada di Kupang ini, apa yang ada di NTT ini bisa direplikasi oleh kabupaten-kabupaten yang lain yang misalnya dengan karakteristik yang hampir sama. Saya itu hanya berpikir juga seperti ini, kalau ke depan misalnya sekarang ini kita di NTT ini katakanlah misalnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cukup tinggi misalnya untuk data sekarang ini, 2 atau 3 tahun mendatang data itu bisa menjadi turun atau itu bisa penanganannya jauh lebih baik, itu akan menjadi satu juga pengetahuan di NTT ini. Lalu kalau orang mengatakan kenapa bisa seperti itu, maka yang saya sangat harapkan bahwa itu adalah salah satunya ada satu peran jurnalisme di dalamnya ketika mengangkat isu itu, lalu kemudian itu disebarkan dan setiap orang menyadari bahwa perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya 1,5 hari itu kita sampai di ujung setengah harinya itu. Sebelum saya sampaikan penutup, saya sampaikan informasi. Kita masih ada makan siang bersama. Hampir makan siang bersama dulu, baru kita boleh kembali ke alamat kita masing-masing. Baik, saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada
teman-teman media, teman-teman jurnalis yang seperti dikatakan oleh Pak Rifai tadi, luar biasa, bahwa kesan yang Pak Rifai rasakan, kami tentu juga merasakan, mengamati itu, bahwa teman-teman sudah menghargai undangan kami dan berpartisipasi atau hadir mengikuti kegiatan ini sejak kemarin sampai hari ini secara penuh dan interaktif sekali. Ini satu hal yang sangat positif. Tentu kami berharap pertemuan hari kemarin dan hari ini akan berlanjut. Kita sudah foto sini. berdiri itu bukan begitu. Itu namanya berdiri dan berdiri begitu. Bagus, dia bagus. Main foto hasil bagus. Ada masih check out. Forum media yang Nama ini bisa bunda, lebih tulis ketik satu slide di tembok itu apa aja. Betul. siapa kami? Kami